Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIS, selamat datang di PIS Tangerang. Sebelumnya aku Nesya Cika Sumbadra dari 11 KMP 1C. Dan aku Aryo Rizky Mulia dari kelas 10-4. Nah, kali ini kita mau ngapain sih, yuk? Hari ini kita mau podcast yang bertemakan tentang istidroj. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu istidroj? Nah, aku bakal ngejelasin nih, apa itu istidroj. Istidroj ini sebelumnya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan hadis yang disalurkan atau diberikan kepada sahabatnya, yaitu Uqbah bin Amir. Hadis tersebut berbunyi seperti ini: jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba yang selalu atau terus-menerus berbuat maksiat, maka itu dapat disebut istidroj. Istidroj adalah jebakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku maksiat. Istidroj ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, terus ekonomi, politik, bahkan agama. Nah, kalau misalnya simpelnya menurut Ustadz Adi Hidayat, secara bahasa istidroj tuh perasaan mendapat kenaikan tertentu, tetapi di saat yang bersamaan sebetulnya sedang mengalami penurunan, bisa dalam aspek kejayaan dan lain-lain. Nah, teman-teman nih pasti pernah ngerasain atau bahkan pernah ada di posisi istidroj ini, bener nggak Kanesha? Betul banget. Contohnya apa tuh Kanesha? Contohnya tuh kayak kita misalnya nilainya bagus, terus rezekinya alhamdulillah banyak, tapi kita tuh sebenarnya nggak sholat, nggak ngaji, atau nggak ngejalanin kewajiban-kewajiban kita sebagai muslimin. Itu tuh serem banget loh teman-teman sebenarnya istidroj itu. Karena nih ya, kalau yang tadi kita udah dengar dari hadis dan juga dari perkataan Ustadz Adi Hidayat maupun yang hadis tadi, kita nih tahu kenapa nih Allah bisa sampai cuek banget ke kita. Tapi Allah tetap menyalurkan rezeki, menyalurkan kehidupan yang lancar dari segi aspek apapun itu. Dan benar kata Kanesha yang tadi, bahwa orang pelaku istidroj pasti akan merasa, wih lagi naik nih rasanya. Semuanya lagi jaya-jayanya. Jadi rezeki, posisi, jabatan di sekolah maupun di perusahaan. Tapi ya kalau dari segi keimanan sebenarnya lagi turun banget. Bener nggak Kanesha? Betul banget, kayak kita tuh sebenarnya lagi jauh banget sama Allah. Tapi kita tuh bisa nggak sadar akan hal itu. Itu lebih serem loh teman-teman. Nah jadi ada nggak sih Kanesha tips and trick atau mungkin caranya nih biar kita tahu kita nih lagi di posisi istidroj apa enggak? Ada dong. Caranya biar kita terhindar dari sifat istidroj, yang pertama pastinya kita nggak boleh untuk melalaikan kewajiban kita sebagai muslimin. Kayak contoh simpelnya yang paling sering dilewatkan adalah sholat 5 waktu itu penting banget teman-teman. Atau biasanya kita tuh diuji istidrojnya tuh ketika kita punya jabatan. Jabatan itu yang paling bisa membuat manusia tuh bisa lalai terhadap akhirat dan kayak mentingin dunia doang. Nah itu tuh kita harus sangat menghindari ya teman-teman. Nah berbicara tentang istidroj, kita juga harus tahu nih teman-teman, kita tuh lagi di posisi mana. Mungkin kayak kita lagi ngerasa, ih kok aku dapat ranking bagus banget ya di sekolah, kok aku dapat uang jajan sering banget ya dan nominalnya juga gede banget, tapi kok aku belakangan ini lagi kurang sholat, lagi kurang deket sama Allah. Nah yang kayak gitu dapat dianulir atau dapat dilihat sebagai perbuatan awal mula dari istidroj. Nah kalau udah kayak gitu, kira-kira harus ngapain tuh Kanesha? Nah kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu, mumpung ini kan lagi bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah berbicara tentang kebaikan yang sudah tadi Kanesha sampaikan, dalam surat Al-Baqarah ayat 148 pun mempunyai pesan, yaitu fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Teman-teman, di bulan Ramadan ini tuh banyak banget amalan atau bahkan berlimpah-limpah banget nih pahala yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal yang sudah tadi kita sampaikan, yaitu selalulah berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku punya nih, yaitu HTMS, hafalan, tadarus, murojaah, dan sholat sunnah. Banyak banget dari mulai sholat sunnah ya. Mungkin yang teman-teman yang sekolah di Permata Insani pasti sering banget sholat duha, sholat hajat, atau mungkin sebelum sholat fardu tuh ada sholat sunnahnya juga, ada qobliyah, dan kalau zuhur itu ada ba'diyahnya. Hal-hal simpel seperti itu aja teman-teman udah bisa bikin pahala kita sepuncak-puncaknya teman-teman. Jadi nggak perlu takut nih untuk merasa lagi dalam keadaan istidroj kalau kalian
melakukan amalan-amalan yang bisa banget untuk nambahin pahala kalian di bulan Ramadan atau bahkan di bulan-bulan lainnya. Gimana nih Kanesha? Nah, betul banget tuh Aryo. Jadi kita bisa mulai dekat kepada Allah dengan hal-hal yang sudah disebutkan Aryo sebelumnya. Kalau misalnya kita balik lagi nih ke dalam tema kita atau istidraj, ada hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam istidraj. Yang pertama adalah kita berdusta secara konstan. Jadi kayak kita mengucapkan sesuatu yang dusta dan itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah tentang jabatan. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan ya oleh aku dan juga Aryo, kalau jabatan itu sangat membutakan, padahal hakikatnya hanya Allah lah yang memiliki kedudukan dan jabatan tertinggi. Nah, kalau misalnya kita udah punya jabatan, lalu hasrat kita ingin memilikinya semakin tinggi, kita harus berhati-hati teman-teman. Itu masuk ke dalam tanda-tanda bahwa kita sedang diuji di dalam istidraj. Nah, kita udah denger nih tadi hal-hal yang mungkin mendekati kita akan terjerumus ke dalam istidraj. Betul banget ya Kanesha ya? Betul banget. Tadi yang pertama ada apa Kanesha? Berdusta. Nah, berdusta teman-teman. Kalau misal kita udah sengaja nih, apalagi kita secara sadar, kayak hal-hal kecil aja tuh kenapa harus bohong sih? Ya nggak sih? Teman-teman tuh pasti sering banget bohong ke orang tua. Bilangnya udah tidur padahal belum, udah sholat subuh padahal belum, udah sholat zuhur dan sholat-sholat yang lain padahal belum. Hal-hal yang seperti itu teman-teman, kalau dilakuinnya di bulan Ramadan, apalagi di bulan-bulan yang lainnya juga sama aja sih. Itu bakal mempertingkat dosa kita. Betul. Dan itu juga bisa salah satu kita alasan kenapa bisa terjerumus ke dalam istidraj. Karena bisa aja siangnya kita bohong, malamnya kita dapat uang. Itu kan kita ngerasa lagi istidraj banget, lagi ngerasa kayak alhamdulillah dapat duit nih. Padahal tadi sholat zuhur dan asar itu di skip atau nggak dilakukan. Yang kedua ada apa Kanesha? Ada tentang jabatan teman-teman. Nah, jabatan ini tuh mungkin paling dekat ya, karena di sekitar kita tuh pasti banyak banget orang, atau mungkin banyaknya tuh orang-orang dewasa yang haus akan jabatan. Dan biasanya orang-orang yang udah dapat jabatan yang sangat tinggi ini suka selalu meninggi dan tidak mau mendengarkan kata-kata dari orang yang setingkat di bawah ataupun di atasnya. Yang mereka kejar seakan-akan ataupun semata-mata hanyalah dunia doang nih teman-teman. Yang mereka kejar cuma jabatan doang. Akhirat itu selalu dilupakan. Itu hati-hati banget teman-teman. Karena biasanya orang yang berjabatan tinggi ini mendapatkan uang yang banyak, namun dirinya selalu atau bahkan suka melakukan hal-hal yang di luar hakikatnya. Betul nggak Kanesha? Betul banget, karena kalau misalnya jabatannya udah tinggi, kadang tuh ngerasa udah nggak butuh sama orang lain. Padahal kan kita nanti semuanya akan balik lagi ke Sang Pencipta teman-teman. Betul banget. Kita sering banget nih ngelupain Allah di kondisi apapun. Kita ingat Allah nih ya, kalau misal saya lihat kepada teman-teman saya nih ya, itu kayak mereka tuh ingetnya kalau misal lagi bersyukur doang, dapat uang doang. Nah, teman-teman, kalau misal lagi butuh itu biasanya mereka selalu berdoa, ya Allah bantulah hamba. Kemana aja selama ini, bener gak Kanesha? betul banget. Nah, Tapi baiknya Allah tuh masih bisa loh ngebantu kita, masih bisa maafin kita. Makanya itu teman-teman, karena ini lagi bulan Ramadan, itu adalah waktu yang tepat banget untuk kita mendekatkan diri ke Allah. Biar ke Allah tuh nggak cuman pas butuhnya doang. Kan kalian pasti sebel dong kalau misalnya ada temen ke kalian cuman butuhnya doang. Masa kalian ke Sang Pencipta begitu juga sih? Nah, mumpung masih di tengah bulan Ramadan, masih banyak banget nih hari-hari yang bisa kita isi dengan pahala-pahala. Bener kan, Isya? Betul banget. Nah, mumpung dan kita masih ada di bulan Ramadan, yuk kita memperbanyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah kita. Selain meningkatkan pahala dan juga ibadah, kita juga harus selalu bermuhasabah diri. Kita harus ingat terus nih, kita lagi di mana gitu kan. Nah, apabila kita sudah merasa aman dan sudah merasa tenang, selalulah ingat untuk meningkatkan pahala dan menjauhi dosa-dosa serta maksiat. Betul nggak, Kanisha? Betul banget. Dan semua ibadahnya itu dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Jangan cuma pas bulan Ramadan doang nih. Itu juga harus dihindari banget. Kayak mau sholat 5 waktu, sesunah-sunahnya juga, murojaah juga karena bulan puasa. Tapi pas udah Hari Raya Idul Fitri itu semua udah dilewatin aja. Itu bukan event bulanan per tahun ya teman-teman. Itu kita harus kayak gitu secara konsisten. Nah, biasanya nih ya, suku-suku atau umat-umat yang seperti Kanisha tadi, itu kayak biasanya ngerasa Ramadan udah rajin banget, terus abis Ramadan dia dapat rezeki, ditinggalin aja ibadahnya, dilupain aja tuh Allahnya. Padahal ya, teman-teman, Ramadan ini bisa menjadi momentum batu loncatan kita dari diri kita yang sebelumnya itu buruk menjadi lebih baik. Gitu, teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau disampaikan Kanisha? Nah teman-teman, kayaknya Kanisha udah nggak ada yang mau disampaikan nih, karena alhamdulillah podcast kita sudah selesai. Nah,
Kanesha, ini kayaknya udah mau azan maghrib nih. Teman-teman udah pada manggilin buat Betul, bukber. udah mau takjil juga nih. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk spend waktunya, menghabiskan waktunya dengan hal-hal positif yang bisa dilakukan sama teman, keluarga, kerabat, dan yang lain-lainnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.